Selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini Removie akan mendongengkan film pendek zombie berjudul Steel 2016. Oke, segera siapkan cemilan, minuman panas atau dingin, manis atau tawar. Dan langsung saja, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di alun-alun kota, seorang pria yang berprofesi sebagai patung hidup telah tidak bergerak selama berjam-jam. Hal ini terpaksa dia lakukan lantaran tepat pada jarak yang sangat dekat, sesosok zombie mengerikan tengah menatap dia. Kemungkinan sesuatu telah menyebabkan terjadinya kiamat zombie ini. Saat itu terlihat pula kekacauan yang disebabkan oleh serangan agresif para zombie terhadap orang-orang di alun-alun tersebut. Sementara itu, sang zombie terus menatap ke arah mata pria patung emas ini. Untuk itu dia berusaha bertahan sebaik yang dia bisa. Dia bahkan berpikir telah menahan nafas selama 5 menit. Dan jika ini terus berlanjut maka dia akan pingsan. Oleh karenanya dia mencoba bernafas ringan melalui mulut. Sayang bersama dengan itu pula kakinya yang sudah terlalu lama tidak bergerak perlahan mulai kram. Tangan dia juga sudah gemetar dan yang paling parah hidung dia pun mulai gatal. Akibat rasa khawatir sedangkan sang zombie masih terus melotot, akhirnya setetes keringat mengalir. Hingga tiba-tiba sejumlah zombie di dekat dia menangkap 2 orang yang berusaha menyelamatkan diri. Teriakan orang-orang ini menyebabkan perhatian para zombie teralihkan, termasuk zombie yang menatap dia. Kesempatan itu dia gunakan untuk menarik nafas dalam dan sedikit meregangkan kaki. Malang para zombie justru dengan ganas memukbang orang tadi tepat di hadapan dia. Melihat kengerian ini, tanpa disadari air kencing dia pun mengalir. Parahnya lagi, darah dan jeroan berhamburan ke segala arah, di mana salah satu jeroan terlempar ke bahu dia. Kondisi tersebut sontak membuat dia merasa mual, tapi berjuang untuk berusaha tidak muntah. Malang keinginan itu tidak dapat dia tahan lagi, hingga tiba-tiba pipi dia menggelembung akibat menampung semua muntahan. Namun karena ingin tetap hidup, terpaksa dia menelan semuanya kembali. Tidak ingin kejadian itu terulang lagi, maka dia mencoba fokus pada hal yang lain. Dia lantas mencari tahu apakah rekan seprofesinya masih selamat. Sayang salah satu rekan dia yang menjadi badut tidak bertahan. Sang badut sebenarnya telah berjuang dengan berani menghadapi para zombie yang menyerang hingga titik darah penghabisan. Sementara rekan dia yang seorang pelukis juga hanya tersisa lengannya yang tersangkut pada kanvas. Namun di sudut lain dia melihat seorang rekan yang menjadi manusia gerobak dorong bercat hitam masih baik-baik saja. Tidak hanya itu, si manusia gerobak ternyata bergerak bersama gerobak dorongnya. Dia bahkan sedikit demi sedikit telah menjauh dari kerumunan zombie. Manusia emas awalnya sangat berharap si manusia gerobak dorong sukses. Tapi tanpa diduga, 2 sosok zombie yang sedang memperebutkan batok seseorang muncul. Malangnya lagi, batok itu pun jatuh tepat ke gerobak dorong. Melihat ini, dia berusaha menahan mual. Namun akhirnya semua berhamburan keluar. Alhasil tidak butuh waktu lama, para zombie langsung mengepung dan memukbang dia dengan ganas. Menonton sang rekan berakhir, manusia emas hanya bisa meneteskan air mata. Ketika para zombie mendatangi manusia gerobak tadi, maka manusia emas berpikir untuk kabur dengan memanfaatkan situasi tersebut. Setelah mengumpulkan segenap keberanian, dia pun melompati anak tangga. Naas aksi nekat ini justru menyebabkan kaki dia terkilir. Suara teriakan serta gaduh yang dia buat bahkan menarik perhatian seluruh zombie di alun-alun. Oleh sebab itu, dengan timpang dia berusaha berjalan, namun para zombie terus mengikuti. Cukup lama mengitari blok untuk menghilangkan jejak, dia pun memutuskan bersembunyi di bawah sebuah tangga beton. Beruntung zombie-zombie tidak mengetahui tempat dia bersembunyi. Begitu para zombie berlalu, dengan hati-hati dia keluar dari bawah tangga. Mengira telah berhasil mengelabui semua zombie tadi, dia menjadi sangat girang dan menari dengan gaya robot. Tapi saat berbalik, ternyata kegirangan itu menarik perhatian zombie lain yang lebih banyak. Akibatnya dengan cepat dia kembali menjadi patung. Namun senyum dia menunjukkan kalau perjuangan hanya sampai di situ. Oke, Mimin akan melanjutkan pada film pendek zombie kedua yang berjudul Leftover tahun 2019.
Suatu pagi yang cerah di kiamat zombie, seorang wanita bernama Claire keluar untuk memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Dari situ Claire pergi untuk memeriksa sayuran yang dia tanam. Selanjutnya Claire mempersiapkan sejumlah makanan dan senjata, lalu naik ke atap rumah. Setelah memastikan kondisi sekeliling aman, Claire memutuskan untuk membaca sebuah novel. Tidak berselang lama, terdengar suara seekor ayam dia berkokok. Saat meneropong, Claire melihat sejumlah zombie yang berjalan mendekati rumah. Oleh karenanya, Claire segera mengambil senjata dan menghabisi zombie-zombie tersebut satu persatu. Seperti hari-hari sebelumnya, Claire menyiapkan dan menikmati makanan yang berlimpah seorang diri, seolah makanan itu dia sajikan untuk beberapa orang. Keesokan hari, Claire melakukan rutinitas serupa yang cukup membosankan, hingga kembali berada di atas atap dengan membaca novel yang belum sempat dia selesaikan. Namun siang itu tiba-tiba terdengar jeritan seseorang. Ketika diteropong, terlihat 3 orang berlari menghindari kejaran 4 zombie. Untuk itu dengan cepat Claire menghabisi zombie-zombie yang menyerang mereka. Setelah kejadian tadi, Claire mengajak mereka ke rumah dan menjamu dengan makanan yang lumayan mewah. Seperti biasanya, Claire selalu mengucapkan doa yang cukup panjang sebelum makan, sehingga mereka harus menahan air liur. Selesai berdoa, dengan lahap ayah dan kedua anaknya yang sudah sangat kelaparan ini menyantap makanan. Sembari makan, sang ayah bercerita bahwa tidak ada lagi yang tersisa di luar sana, selain para zombie yang berjumlah jutaan. Awalnya mereka berada dalam sebuah kelompok dengan 20 orang anggota, tapi rekan-rekan mereka tidak berhasil selamat. Mendengarnya terlihat wajah sedih dari Claire sehingga sangat bersyukur mereka bertiga bisa selamat. Pada malam hari, manakala kedua anaknya telah tidur, si ayah menemui Claire yang sibuk memasukkan makanan ke lemari es yang penuh suplai. Dalam pembicaraan, Claire menceritakan bahwa suami dan anak dia meninggal akibat serangan zombie di halaman tempat mereka diserang siang tadi. Namun tidak ingin larut dalam pembicaraan menyedihkan ini, dengan ramah Claire meminta dia tidur. Dengan alasan keesokan pagi Claire memiliki rencana membuat sarapan besar untuk memberi makan mulut-mulut kelaparan. Singkat waktu, keesokan pagi terlihat Claire memasak dengan wajah penuh senyum. Claire kemudian membawa makanan itu ke basement, di mana ternyata terdapat 2 sosok zombie yang tengah asik mukbang. Parahnya, Claire mencoba menawarkan makanan yang dia masak, tapi tentunya sang zombie menepis. Hanya saja zombie ini tidak dapat menyerang lantaran dalam kondisi dirantai. Namun demikian, Claire tetap makan bersama kedua zombie yang merupakan suami dan anaknya ini. Di sini dengan senyum Claire mengucapkan kalimat mulut-mulut kelaparan, persis seperti yang dia ucapkan tadi malam. Selang beberapa waktu, Claire memasukkan potongan-potongan daging mentah ke dalam sejumlah rantang. Rantang-rantang itu kemudian dia masukkan ke dalam lemari es, di mana terlihat 3 potong batok yang telah dia balut menggunakan plastik. Hal ini mengungkapkan bahwa 3 orang yang Claire selamatkan sebelumnya justru dia habisi untuk dijadikan makanan oleh suami dan anaknya yang telah menjadi zombie. Jadi seganas apapun sebuah wabah memusnahkan manusia, tetap saja manusia yang tersisa jauh lebih ganas dari wabah itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.